edisi kali ini saya mau ajak teman-teman untuk kita ajak bercerita dengan salah satu Kartini muda asal NTT, namanya Kak Beatrix Yunarti Manehat SE MSA. Ya, Kak Beatrix ini adalah salah satu founder dari MNB Foundation. Ya, selain founder MNB Foundation, Kak Beatrix juga adalah pimpinan umum dari Nadi Informasi, ya itu adalah salah satu media. Dan juga aktivitas lain dari Kak Beatrix adalah dosen akuntansi di Unika Kupang, ya. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman untuk kita berbagi cerita dengan Kak Beatrix soal aktivitasnya di seputar MNB Foundation dan juga di luar MNB Foundation. Tapi fokus kita hari ini adalah kita mau diskusi dengan Kak Beatrix soal itu, ya, apa yang dilakukan dan dampak dari hadirnya MNB Foundation itu. Oke, baik, selamat sore Kak Beatrix. Selamat sore. Selamat datang di Galeri Anak NTT. Oke. Ya, di Galeri Anak NTT pada edisi kali ini kami mau mengajak Kak Beatrix untuk coba Kak Beatrix menceritakan soal MNB Foundation dan apa saja program yang diselenggarakan oleh MNB. Ya. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu nih untuk teman-teman Galeri Anak NTT Ya, terima kasih karena juga. sudah mempercayakan kami untuk bercerita di sini. Jadi MNB Foundation ini sendiri sebenarnya singkatan dari Melky and Beatrix Foundation. Jadi sebuah foundation yang memang berfokus pada dua bidang, yakni bidang pendidikan dan juga bidang sosial di NTT secara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kita membangun MNB Foundation ini sendiri kurang lebih sejak tanggal 14 Desember pada tahun 2014 lalu, dan kita punya 6 program kerja. Program kerja yang pertama itu ada MNB Program Pendidikan. Nah, di MNB Program Pendidikan ini sendiri kita fokus untuk mencarikan beasiswa S1 bagi teman-teman NTT spesifik yang setelah lulus SMA kemudian mereka mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tapi mereka mungkin kurang informasi atau kurang biaya. Iya. Nah, program kerja kita yang kedua itu adalah MNB Aksi Sosial. Nah, di MNB Aksi Sosial ini kita fokus pada teman-teman yang terkena bencana, teman-teman difabel atau teman-teman di panti asuhan. Artinya secara berkala ketika ada bencana kita memberikan bantuan, atau misalnya teman-teman difabel kita datang ke panti asuhan atau ke SLB untuk memberikan bantuan dan hiburan. Di program kerja kita yang ketiga ini ada yang namanya MNB Info Beasiswa. Nah, di MNB Info Beasiswa ini sendiri kita buat semacam satu grup WhatsApp, di mana di dalam grup WhatsApp itu sendiri kita secara berkala membagikan informasi beasiswa dari SD hingga S3 di sana, sehingga teman-teman yang mau mencari beasiswa bisa mendapatkan tempat untuk mendapatkan informasi. Terus untuk mendukung program MNB Info Beasiswa ini sendiri kita buat yang namanya MNB Talk. Jadi di MNB Talk ini sendiri kita menghadirkan awardee atau orang-orang yang pernah mendapatkan beasiswa, Ya. untuk kemudian sharing kepada teman-teman bagaimana sih caranya atau strategi untuk mendapatkan beasiswa. Program kita yang selanjutnya itu adalah MNB Aksi Nyata. Di MNB Aksi Nyata ini sendiri sebenarnya fokusnya pada PAUD dan juga komunitas. Jadi seandainya teman-teman di PAUD atau komunitas yang kekurangan fasilitas, misalnya buku atau mungkin pajangan dinding, mainan untuk anak-anak, teman-teman bisa mengajukan proposal ke kita untuk nanti kita kasih bantuan. Begitu. Terus program terakhir dari MNB Foundation atau program keenamnya itu adalah Rumah Baca MNB Foundation. Nah, puji Tuhan sejauh ini kita di NTT kita sudah punya 7 rumah baca. Yang di rumah baca itu sendiri kita menyiapkan mentor, relawan yang mau mengajar, terus kita siapkan buku-buku. Memang fokusnya adalah untuk teman-teman dari PAUD hingga SMA. Setelah itu juga kita kasih infrastruktur tambahan seperti laptop dan juga program-program lain di rumah baca untuk membantu teman-teman mendapatkan akses pendidikan secara gratis. Kurang lebih begitu. Iya. Baik, MNB Foundation ini kurang lebih terbentuk tahun 2014, Yes. ya, tahun 2014. Nah, biasanya apa yang kita lakukan atau kita jalankan hari ini tentunya terinspirasi dari orang lain atau bisa saja dari apa yang kita rasakan sebelumnya. Ya. Mungkin dari Kak Beatrix sendiri sebagai founder dari MNB Foundation ini, apakah ada pengalaman khusus yang menginspirasi kakak sehingga sampai membentuk MNB Foundation, ya, sampai mempertahankannya eksis hingga hari ini? Oke. Puji Tuhan. Jadi
sebenarnya MNB Foundation ini selain saya sebagai founder, juga ada beberapa teman yang membantu yang dalam MNB Foundation itu kita sebut sebagai super team MNB Foundation. Super Team MNB Yes, Foundation. super team MNB Foundation. Dasar kita membentuk MNB Foundation sendiri ini sebenarnya adalah berdasarkan pengalaman hidup Iya. yang tentu tidak mudah. Jadi kurang lebih di tahun 2011 ya, di tahun 2011 itu saat saya secara pribadi mau lulus SMA terus mau lanjutkan ke jenjang S1. Namun pada saat itu karena bertepatan dengan ayah saya juga sakit, ya, jadi kondisi ekonomi keluarga sedikit memburuk, sehingga saya tidak bisa kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Nah, dari tahun 2011 sampai 2013, selama 2 tahun itu saya cuma di rumah, membantu orang tua, dan di situ saya merasa saya terbelakang, merasa tidak mendapatkan informasi apapun, terus juga mau bergaul dengan teman pun minder kan, orang-orang pada kuliah sedangkan kita hanya di rumah. Nah, itu adalah dasar kenapa kami ingin sekali orang-orang melanjutkan pendidikan. Karena untuk mereka yang tidak mendapatkan pendidikan, itu mereka akan merasa terbelakang, mereka akan merasa tertinggal, dan mungkin ada tekanan-tekanan sendiri yang akan mereka rasakan. Nah, pahitnya tidak mendapatkan pendidikan berdasarkan pengalaman saya dan beberapa teman di Super Team MNB Foundation inilah yang menjadi landasan awal kenapa kita mau agar orang lain ini tidak boleh merasakan kepedihan yang sama saat mereka tidak mendapatkan pendidikan. Tapi mereka semua, puji Tuhan, boleh mendapatkan akses ke pendidikan secara gratis, yang pertama. Terus yang kedua, ketika mereka sudah mendapatkan akses pendidikan yang gratis, mereka juga harus peduli untuk share the information untuk orang-orang lain yang mungkin saat ini belum mendapatkan pendidikan. Gitu. Iya, betul sekali. Memang hadirnya MNB Foundation ini karena pengalaman kakak sendiri sebagai founder sebelumnya ya. Dan kakak ingin untuk orang lain tidak merasakan kepedihan yang sama seperti kak. Ya, luar biasa. Ya, karena terkadang banyak orang yang melakukan banyak hal hingga sukses hari ini terkadang melupakan apa yang pernah dirasakan sebelumnya ya. Bahkan tidak jarang juga untuk banyak orang berbagi hal secara cuma-cuma kepada orang lain ya. Dan ke Beatrix dan teman-teman di Super Team MNB Foundation luar biasa ya. Mau berbagi banyak hal dengan banyak orang sehingga tidak mau untuk orang lain merasakan hal yang sama seperti kakak dan tim merasakan sebelumnya ya. Nah, berbicara soal MNB Foundation tentunya seperti yang kakak jelaskan tadi di awal bahwa ada begitu banyak program yang dijalankan ya, walaupun tidak di waktu yang bersamaan, tetapi kurang lebih ada sekitar 5 atau 6 program kerja ya. Nah, dari 6 program kerja ini tentunya ketika mau action pasti ada butuh biaya dan lain sebagainya untuk menunjang kelancarannya. Nah, apakah dari ke-6 program ini ketika mau action sumber pendanaannya dari mana kira-kira? Apakah dari Sakus sendiri Kak Beatrix sebagai founder atau caranya bagaimana? Sangat menarik untuk berbicara tentang pendanaan karena memang secara realita dalam melakukan apapun itu memerlukan dana gitu ya. Di awal di tahun 2014 yang lalu memang kita ketika mau memulai program itu semuanya dari saku sendiri ataupun berdasarkan urunan dari seluruh super team. Misalnya kita mau buat program membantu teman-teman bencana. Nah, itulah kita sama-sama kumpul uang, terus kita belikan apa nih yang kemudian bisa membantu teman-teman di lokasi bencana. Nah, tetapi makin ke sini puji Tuhan seiring berjalannya waktu, memang kita juga mendapatkan donatur. Apalagi misalnya untuk MNB program pendidikan tadi yang memang harus menyekolahkan orang untuk mendapatkan beasiswa S1 selama 4 tahun itu kan bukan dana yang kecil. Betul. Nah, untuk itu maka kita biasanya yang pertama kita bekerja sama dengan kita mencari donatur yang memang juga fokus kepada pendidikan. Nah, jadi dari situ kita menyamakan visi misi. Jadi kita yang menyiapkan orangnya yang mau sekolah, mereka yang menyiapkan pendanaannya. Jadi kurang lebih pendanaan yang ada di MNB Foundation itu sendiri yang pertama adalah dari MNB Foundation itu sendiri atau urunan super team, yang kedua itu dari bantuan para donatur, tergantung dari jenis kegiatan gitu. Betul. Nah, ini tentunya kaitan dengan MNB Info Beasiswa. Nah, kira-kira dari tahun 2014 hingga sekarang sudah 2021. Kira-kira Kak Beatrix sebagai founder ini di program MNB Info Beasiswa ini kira-kira sudah membantu berapa orang yang hari ini mungkin
melanjutkan studi di berbagai universitas. Ya, kira-kira sudah berapa orang dan saat ini mereka kuliahnya di mana? Ya, Oke. dan bagaimana caranya mereka mengakses informasi info beasiswa ini sampai teman-teman bisa berhasil melanjutkan studi di luar sana. Great question. Jadi gini, puji Tuhan ketika kita memulai program ini, kalau MNB program pendidikan yang memang secara spesifikus untuk memberikan beasiswa S1, itu puji Tuhan sejak 2014 sampai sekarang kita sudah punya lebih dari 40 anak NTT yang disekolahkan di luar Jawa, di luar NTT maksudnya, Di luar yaitu di NTT. Pulau Jawa. Nah, kita bermitra dengan salah satu universitas. Dari 40 anak itu sendiri, kemudian kurang lebih 20-an anak sudah lulus dari beberapa program studi, akuntansi, ada manajemen, ada peternakan, ada administrasi. Nah, itu ada yang sudah lulus, tapi ada juga yang saat ini masih di bangku pendidikan. Yang terbaru puji Tuhan di 2021 ini, baru beberapa bulan yang lalu, kemudian kita mengirimkan lagi 2 anak dari sini untuk ke Jawa untuk melanjutkan pendidikan di sana. Nah, kalau untuk MNB Info Beasiswa sendiri yang saya sampaikan tadi, bahwa MNB Info Beasiswa itu kan bentuknya adalah dalam grup WhatsApp. Di mana dalam grup WhatsApp itu sendiri kita secara berkala mengirimkan informasi beasiswa. Puji Tuhan sejauh ini tidak hanya dari NTT tetapi dari berbagai macam daerah di Indonesia kita punya sekitar 160-an orang yang tergabung di dalam grup beasiswa itu, yang memang mereka mau mencari tahu tentang akses informasi beasiswa SD hingga S3 tadi. Iya. Itu. Berarti kalau yang kurang lebih 40 orang itu Ya. yang lanjut sarjana. Iya. Ya. Ada yang lanjut program magister atau doktor dari hasil dari MNB Info Beasiswa ini? Aha. Ini sangat menarik karena sejauh ini memang fokus MNB program pendidikan itu kan hanya untuk S1. S1. Ya, nanti jika mereka ingin mendapatkan beasiswa tambahan yaitu S2 dan S3, itu mereka bisa mendapatkan melalui program Info Beasiswa. Tetapi sangat terbatas karena di MNB Info Beasiswa untuk S2 dan S3 ini kita berlakunya hanya sebatas pemberi informasi. Pemberi informasi. Dan nanti pemberi informasi misalnya kita ngasih informasi tentang beasiswa LPDP. Ya toh, setelah kita kasih informasi tentang beasiswa LPDP di grup WhatsApp, kita hadirkan lagi nih awardee beasiswa LPDP untuk sharing melalui MNB Talk. Pengalaman Mereka bagaimana strategi untuk mendapatkan beasiswa. Nah, setelah itu nanti tergantung anaknya sendiri nih, yang apakah dia bisa mempersiapkan diri, nanti kita bisa bantu bimbing atau tidak. Jadi sejauh ini untuk program bantu mereka ke S2 tidak spesifik kita lakukan, tapi memang hanya memberikan informasi. Tapi ada juga beberapa orang di grup WhatsApp MNB Foundation yang memang berhasil kita bantu untuk masuk ke beasiswa S2. S2. Gitu. Betul. Berarti ini penting sekali karena terkadang banyak orang punya pemikiran di luar sana bahwa ketika kita membantu mengakses informasi, berarti dengan jaminan bahwa kita akan bantu mereka untuk bisa sampai lolos. Kadang banyak orang di luar sana berpikir seperti itu, tapi tentunya tidak seperti itu, karena Kebetrix dan teman-teman itu adalah menyediakan informasi untuk mereka, lalu mereka mempersiapkan diri dengan nanti dibimbing oleh Kebetrix dan teman-teman untuk bagaimana caranya bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa berhasil mendapatkan beasiswa studi itu ya. Tapi yang S1 sudah luar biasa banyak ya. Tuhan. Bahkan ada yang sudah selesai dan sekarang sudah mengabdikan apa yang mereka dapat di masa kuliah ya. Biasa. Nah, selain program info beasiswa itu ada juga program rumah baca. Kurang lebih ada 7 rumah baca ya. 7 rumah baca. Nah, menurut Kak Beatrix sebagai founder, bagaimana perkembangan rumah baca yang sudah didirikan dari tahun 2014 hingga kini, dan apa dampaknya untuk masyarakat khususnya adik-adik di peserta rumah baca yang 7 titik itu. Oke. Jadi secara spesifik sebenarnya memang MNB Foundation ini dibangun sejak tahun 2014. Tapi untuk program rumah bacanya itu kita baru mulainya di tahun 2018. Oh, baru mulai tahun 2018 ya. Selama ini sejak 2014 itu kita cuman fokus ke MNB program pendidikan, MNB Info Beasiswa sama aksi nyata. Ya, aksi nyata tadi untuk membantu komunitas dalam bentuk infrastruktur. Nah, puji Tuhan,
Kita punya 7 rumah baca sejauh ini sejak tahun 2014 yang ada di 2 kabupaten, yaitu ada di Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga ada di Kabupaten Malaka. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa semuanya tidak berjalan dengan mulus. Artinya belum semua berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sejauh ini puji Tuhan kami sudah berhasil lah. Maksudnya berhasil dalam artian menghimpun anak-anak, belajar, memberikan mereka buku yang mereka butuhkan, membuatkan program-program yang sesuai untuk kebutuhan mereka. Misalnya program tambahan kita ada pelatihan bahasa Inggris atau mungkin berani berbicara di depan publik. Nah, hal-hal kecil ini yang sebenarnya mungkin belum diajarkan di sekolah. Iya, di sekolah Ya, formal. belum diajarkan di sekolah formal, tapi kita mencoba mengeksplornya di rumah baca. Dan program yang terbaru yang saat ini, puji Tuhan, kami di rumah baca itu mengarahkan kepada mencintai lingkungan. Nah, dengan mengajarkan teman-teman bagaimana membersihkan sampah misalnya, mengajarkan teman-teman bagaimana menanam pohon misalnya, kami berharap aksi-aksi kecil ini kemudian bisa membantu untuk menyumbangkan kebersihan atau mungkin menyumbangkan oksigen bagi bumi, serta pula sejak dini membuat anak-anak NTT itu yang pertama mereka bisa baca, mereka bisa hitung, mereka bisa bicara, mereka bisa discuss, dan juga yang terakhir mereka bisa down to earth untuk membantu bumi agar kembali sehat dan pulih. Iya, Gitu. betul. Punya fokus di rumah baca itu adalah memberikan apa yang sesungguhnya tidak sepenuhnya mereka dapatkan di sekolah-sekolah sekolah, formal ya. Hal-hal kreatif itu mereka lebih banyaknya dapat di rumah baca. Membaca ya. Baca. Nah, dari ketujuh rumah baca ini tentunya dijalankan oleh tim dari MNB Foundation ya. Luar biasa, salut untuk teman-teman yang saat ini berjuang dan mengelola ketujuh rumah baca ini ya. Karena apa yang teman-teman lakukan hari ini tidak membutuhkan tidak mengharapkan imbalan jasa ya, sukarela untuk membantu teman-teman yang lain ya. Itu luar biasa, salam untuk teman-teman yang saat ini ada di ketujuh titik rumah baca itu ya. Lalu gini, ngomong-ngomong, selain ngurus MNB Foundation dan yang lain, apa saja aktivitas kakak sekarang? Oke. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik, jadi memberikan beberapa kepercayaan. Yang pertama, selain mengurus MNB Foundation, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini semua tidak berhasil sempurna. Kami selamanya dalam seluruh program tadi masih belajar, perlu berdiskusi dengan banyak teman, dengan banyak pihak untuk kemudian membuat agar program-program ini tetap sustainable, tetap bisa berkelanjutan. Nah, selain apa yang kami lakukan di MNB Foundation, puji Tuhan saat ini sendiri saya sedang mengikuti salah satu event, itu namanya Women Earth Alliance. Jadi salah satu program yang organisasi besarnya itu disingkat WEA, Women Earth Alliance, jadi perempuan penggerak bumi. Jadi saya juga mewakili Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu perempuan penggerak bumi yang kemudian di dalam situ kita dikasih program bagaimana memanajemen organisasi, bagaimana leadership diri. Nah, itu programnya sudah mulai dari bulan April lalu dan akan berakhir di Agustus. Jadi selama ini secara online sedang mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Yang kedua juga saya dan juga beberapa teman-teman kita membangun sebuah media online yang memang fokusnya juga untuk mensupport MNB Foundation agar literasi di NTT bisa berkembang, anak NTT bisa menulis, menghasilkan berita untuk anak NTT itu sendiri. Jadi memang secara spesifik sejak tahun 2019 ketika kami membentuk Nadi Informasi, di situ juga saya aktif menulis, menjadi editor juga, menjadi pimpinan juga informasi. Jadi masih terus berproses dan belajar di situ. Jadi teman-teman boleh ikuti websitenya nadiinformasi.com, atau teman-teman juga boleh banget subscribe YouTube-nya Nadi TV. Nah, selain itu juga saya puji Tuhan sejak bulan April di tahun 2021 ini saya dipercayakan Tuhan untuk menjadi dosen di salah satu Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang mengampu program studi akuntansi. Kurang lebih ini beberapa hal yang saya lakukan hingga sekarang. Iya, betul. Sebagai founder MNB Foundation, bagaimana kakak memandang pendidikan di NTT? Ya, pendidikan NTT khususnya literasi. Ya. Apakah ada yang perlu dibenahi atau seperti apa? Karena sudah cukup berkiprah di pengembangan literasi. Oke. Begini.
teman-teman, awal mulanya ketika saya mendengar kok NTT adalah daerah tertinggal. Maksudnya mereka biasanya mengkategorikan NTT Iya, itu termasuk daerah betul 3T, tertinggal, terbatas, terapalah gitu. Iya, Awal mulanya kita marah. Awal mulanya kita kurang betul. setuju. Kenapa nih orang bilang daerah kita tertinggal, terbatas gitu. Tapi pada saat Tuhan percayakan saya untuk melanjutkan pendidikan ke Pulau Jawa, di sana saya merasakan bahwa ya memang kenapa orang kemudian mengkategorikan daerah kita sebagai daerah 3T Tinggi gitu itu. dengan berbagai macam kesenjangan yang ada jika dibandingkan antara NTT dan Pulau Jawa. Tetapi teman-teman, data juga menunjukkan bahwa saya baca di bukunya Gusti Ricarno, Hanya Pikiran yang Tidak Pernah Tua. Pak Gusti Ricarno ini sendiri merupakan pimpinan umum dari Media Pendidikan Cakrawala NTT. Iya. Nah, di dalam buku itu juga dijelaskan berdasarkan data survei, kurang lebih 81% anak SD di NTT itu masih memiliki keterbatasan dalam hal menulis, berhitung, maupun membaca. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya perlu membuat kita semua, masing-masing dari kita punya tanggung jawab yang sama untuk kemudian membenahi atau Iya, meminimalisir betul. angka-angka ini tadi. Ya kan? Kita semua punya peran yang sama untuk melakukan aksi kecil, melatih teman-teman membaca, melatih teman-teman menulis, melatih teman-teman berdiskusi dalam segi apapun itu. Iya. Sebenarnya NTT punya peluang yang sangat bagus. NTT ini merupakan daerah yang sangat luar biasa. Hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama bagaimana kita beraksi nyata. Jadi bolehlah kita berdiskusi, bolehlah kita saling tukar pikiran. Tapi setelah berdiskusi, bertukar pikiran, kita semua juga harus melakukan aksi nyata agar Iya. kemudian mungkin seperti yang Kak Ubin sudah lakukan dan teman-teman mencoba membuka rumah Iya, baca betul. atau mungkin berkolaborasi dengan banyak pihak untuk melakukan pelatihan menulis mungkin atau pelatihan menanam pohon mungkin. Iya. Nah, hal-hal kecil ini dari berbagai sumber, dari berbagai jenis aspek, kemudian jika dikolaborasikan dengan dalam aksi nyata, puji Tuhan pendidikan di NTT bisa maju dan juga meminimalisir angka buta huruf yang ada. Iya, Gitu. betul. Eh, Sesungguhnya NTT ini banyak hal yang bisa dilakukan, ya, bisa Setuju. dilakukan. Hanya terkadang eh, apa yang kita bisa sulit untuk transfer ke orang lain, Ya. ya. Dan eh, bersyukur di MNB Foundation, KB Tris dan teman-teman sudah melakukan itu secara sukarela, ya. Nah, eh, sebagai founder juga atau salah satu Kartini hebat yang berkontribusi di dunia pendidikan, apa harapan Kak Beatrix untuk pendidikan masa depan pendidikan di NTT? Oke, teman-teman, saya juga masih berproses dan tentunya seumur hidup kita semua akan sama-sama belajar sebagai manusia. Betul. Namun percayalah teman-teman, dalam diri semua orang yang ada di dunia, dalam diri semua anak NTT, terutama generasi muda NTT, kalian semua dikasih talenta, gitu kan? Jangan menganggap bahwa saya membantu orang itu ketika saya bantu 1.000 orang. Betul. Nah, harus minimalisir definisi itu. Jangan mengatakan kalau saya bantu orang itu berarti saya harus kasih dia duit 10 juta. Jangan. Tapi mulailah melakukan dari hal-hal kecil, guys. Misalnya saya suka nulis puisi, ayo belajar nulis puisi. Kalau saya masih terbatas, silakan cari orang lain yang lebih bisa menulis dan sama-sama belajar. Seandainya saya suka membaca, oke, ajak teman-teman lain untuk membaca. Nah, dari hal-hal kecil ini jika kita lakukan secara konsisten di berbagai lini. Dan jangan tutup diri untuk berkolaborasi atau belajar dari orang yang lebih mampu. Puji Tuhan dengan mau belajar dan konsisten melakukan. Dari hal kecil dulu, 3 hal penting. Belajar, membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan yang the last one dan juga yang menjadi penting sekali adalah belajar peduli kepada manusia ataupun lingkungan. Betul sekali. Dengan melakukan aksi-aksi kecil ini dan memasrahkan kepada Tuhan Yesus atau agama apapun teman-teman, maka puji Tuhan pendidikan kita akan lebih baik. Betul. Memang peduli terhadap sesama itu yang kadang sulit untuk kita temukan di luar Yes. sana, ya. Baik, Kak Beatrix, terima kasih sudah berbagi banyak hal dengan anak-anak NTT yang hari ini mungkin ada di sekitar kita maupun yang ada di luar sana, ya. Kami dari Galeri Anak NTT mengucapkan terima kasih untuk Kak Beatrix yang sudah menyediakan waktu untuk berbagi dengan kami. Kami juga mau salam perjuangan buat Oke. teman-teman eh, tim MNB Foundation Oke. yang hari ini mungkin tersebar di beberapa tempat, khususnya teman-teman yang hari ini sedang mengelola ketujuh rumah baca itu, ya. Salam salut untuk teman-teman semua yang saat ini Yes. berjuang secara sukarela, ya.
Baik Kak Beatrix, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Salam sukses untuk MNB Foundation, Terima kasih. media apa Nadiinformasi.com, ya. nadiinformasi.com, dan juga ya YouTube channel Nadi TV. Nadi TV ya. Oke. Sukses juga untuk Kak Beatrix yang sebagai dosen yang Amin. mengabdi untuk pendidikan di NTT khususnya dan Indonesia pada umumnya. Ya.